Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Sebelum kita awali kegiatan kita hari ini, marilah kita doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Mana kita kelasnya? Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua, baik. Adik-adik, seperti orang bilang, ketika pintu satu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka. Jadi, saya minta ke kalian, jangan pernah putus asa. Jangan pernah ada kata lelah untuk berjuang masa depan. Ya. Semangat untuk belajar. Semoga kalian menjadi manusia yang sukses dan berguna untuk bangsa dan negara. Oke, adik-adik, mungkin sekian saja perkenalan saya hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi. Adapun tujuan, yang pertama mendeskripsikan gambaran umum protista. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri umum protista. Yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam protista. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang protista. Mungkin sebelumnya adik-adik semua pernah belajar atau pernah membaca mengenai materi protista ini. Pernah? Saya akan jelaskan. Protista berasal dari bahasa Yunani. Protos yang artinya akar atau bulan-bulan. Jon artinya hewan. Jadi protista adalah hewan pertama yang tersusun sangat sederhana. Kemudian protista dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu protista mirip hewan, yang kedua protista mirip tumbuhan, yang ketiga protista mirip jamur. Mari kita bahas yang pertama, yaitu protista mirip hewan. Protozoa merupakan protista dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Seperti ada yang lihat di sini. Yang pertama, uniseluler dengan ukuran tubuhnya 10 sampai 200 mm. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, pada umumnya bersifat autotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat heterotrof. Kemudian yang keempat, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lainnya. Yang kelima, reproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Yang keenam, pada umumnya memiliki alat gerak. Jadi, ini adalah gambar umum protista. Gambar umum protista, gambar keseluruhannya. Untuk mengetahui gambar ini, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, kita membahas tentang Phenomysopoda. Ini adalah gambar Phenomysopoda. Kalian lihat sendiri. Kemudian pada gambar ini ada 4 bagian. Yang pertama ada nukleus. Ini adalah nukleus, sangat kecil, tidak bisa dilihat dari mata. Yang kedua, vakula makanan ini. Kemudian ada vakula kontraktil. Yang keempat ada membran plasma. Tentu keempat ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama kita fungsi nukleus. Nah, fungsi nukleus yang pertama itu berperan aktif dalam mengatur setiap aktivitas. Yang kedua, sangat berperan aktif dalam perkembangbiakan. Kemudian yang kedua, vakula makanan. Fungsinya itu yang pertama untuk menyimpan makanan, yang kedua
untuk mencerna makanan. Yang ketiga, vakuola kontraktil untuk menyimpan air di dalam tubuh. Jadi kalau airnya kebanyakan atau berlebihan bisa dikeluarkan. Kemudian yang keempat, membran plasma, fungsinya untuk melindungi protoplasma. Jadi itu adalah fungsi dari virus Rhizopoda. Kemudian saya akan jelaskan apa. Rhizopoda merupakan organisme berseri satu, bergerak dan menangkap makanannya dengan menggunakan kaki semut atau pseudoium. Contohnya, ini adalah makanan. Ini adalah organisme Rhizopoda. Cara dia untuk menuju ke makanannya dibantu oleh alat geraknya, yaitu kaki semut atau pseudoium. Tanpa adanya alat bergerak, tanpa adanya alat pembantu dia bergerak, maka dia tidak bisa bergerak untuk menuju ke makanannya. Makanannya seperti apa? Makanannya seperti bakteri dan berbagai sel lainnya. Kemudian organisme ini berkembang biak dengan membelah diri secara langsung atau pembelahan linear. Ya. Yang kedua, virus ciliata. Ini adalah bentuk gambar virus ciliata. Seperti ada dilihat, bentuknya seperti tapak kaki. Habitat hidupnya atau tempat hidupnya dia bisa di air tawar, bisa juga di tanah yang lembab. Kemudian ada 6 bagian yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada silia, ini adalah silia. Kemudian ada food vakuola, artinya vakuola makanan. Yang ketiga ada oral growth atau celah mulut. Kemudian ada vakuola kontraktil, ada mikronukleus, ada makronukleus, dan yang terakhir ada anal pore. Untuk mengetahui fungsi ini, kita akan membahas yang pertama itu fungsi silia. Fungsinya itu untuk membantu pergerakan makanan ke sitostoma. Kemudian yang kedua, food vakuola atau vakuola makanan untuk menyimpan makanan dan untuk mencerna makanan. Yang ketiga, vakuola kontraktil, fungsinya untuk memantau tekanan osmosis di dalam tubuh paramecium dengan cara membuang kelebihan air dari protoplasma. Yang kelima, mikronukleus berperan dalam reproduksi secara generatif. Yang keenam ada makronukleus berperan dalam produksi secara vegetatif, yaitu pembelahan linear. Yang terakhir ada anal pore atau anus, mengeluarkan air yang berlebihan dari hasil osmoregulasi yang dilakukan oleh vakuola kontraktil, seperti saya sudah jelaskan dari gambar sebelumnya tadi. Baik, saya akan jelaskan apa. Ciliata merupakan organisme berseri satu yang bergerak dengan bulu tetap atau silia. Ada ciliata yang hidup bebas, kemudian ada juga yang bersifat parasit. Ciliata berkembang secara aseksual dan membelah diri, dan secara seksual dengan konjugasi. Jadi hidup bebas maksudnya dia itu hidupnya bermacam-macam tempat, ya, bisa di air tawar, bisa di tanah lembab. Kemudian secara parasitnya dia bisa hidup dengan organisme lainnya seperti manusia. Yang ketiga, filoflagellata. Gambarnya seperti ini. Kemudian fungsinya flagella. Ini adalah flagella. Fungsinya dia ini sebagai alat gerak. Ini dia, seperti tadi dia. Kemudian stigma. Stigma berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan pembakaran hidrogen yang terkandung di dalam kornea. Kemudian yang ketiga ada nukleus inti sel sebagai berperan aktif dalam mengatur setiap aktivitas dan berperan aktif dalam perkembangbiakan. Kemudian yang berikut ada kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang kelima, vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil fungsinya ini dia, membuang sisa makanan dan mengatur tekanan air di dalam sel. Yang keenam ada peliker, fungsinya untuk menghasilkan energi.
Sampai sini paham? Baik. Kita masuk ke depan, yaitu filum sporozoa. Pada gambar ini ada banyak bagian-bagian di dalamnya. Dari selang mulut tenggorokan, makula kontraktil, silia, makula makanan, mikronukleus, makronukleus, makula kontraktil, dan trikosit. Seperti saya jelaskan dari gambar-gambar sebelumnya, bahwa tulang mulut ini fungsinya tempat masuknya partikel makanan. Kemudian setelah itu turun melalui tenggorokan, dari tenggorokan kemudian diterima dari vakula makanan. Dari vakula makanan ini dia disimpan, setelah disimpan kemudian dicerna. Setelah dicerna kemudian kembali ke vakula kontraktil, tekanan osmosis air yang berlebihan. Kemudian keduanya ini keluar melalui anal port atau lubang anus, ya, seperti ini. Adik-adik, saya akan jelaskan bahwa organisme yang dikenal dalam hidup ini adalah Plasmodium yang hidup parasit pada tubuh manusia dan menyebabkan penyakit malaria. Seperti saya bilang tadi, bahwa dia ini sifatnya seperti parasit, hidupnya bisa pada organisme lain seperti manusia. Penyebabnya apa? Jika dia hidup pada manusia, penyebabnya adalah penyakit malaria. Karena apa? Karena makanannya itu sel darah merah. Kemudian inang perantaranya adalah nyamuk Anopheles. Jika nyamuk ini menggigit manusia, maka plasmodium yang terdapat dalam air liur dapat menginfeksi tubuh pada manusia. Seperti kita lihat bersama, gejalanya seperti demam tinggi, kemudian menggigil, berkeringat, sakit kepala, kemudian mual, batuk, tinja berdarah, dan lain-lain. Adik-adik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi bahwa protista milik hewan ini juga disebut protozoa karena organisme uniseluler, kemudian bersel satu. Eukariotik memiliki sel yang terbungkus oleh membran, tidak memiliki dinding sel, kemudian sifatnya heterotrof, dan pada umumnya dapat bergerak otomatis. Protozoa dapat bergerak dengan menggunakan alat geraknya, yaitu pseudopodium atau kaki semu, kemudian silia atau rambut getar, kemudian flagel atau pencambuk. Dapat berreproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya, seperti yang pertama Siliata, Silopora infusora bergerak dengan menggunakan kaki semu, menggunakan rambut getar, contohnya Paramecium spesies. Kemudian yang kedua Chrysopoda saprodina bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodium, contohnya Amoeba spesies. Yang ketiga Flagellata atau Mastidopora bergerak dengan flagella atau pencambuk, contohnya Trypanosoma spesies. Yang keempat Sporozoa atau Apicompensa yang memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium spesies. Adik-adik, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang saya jelaskan ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, maka tugas kalian di rumah adalah cari jawabannya. Ini soalnya. Pertama itu jelaskan fungsi bagian tubuh amoeba berikut: A. Pseudopodium, B. Vakula kontraktil. Yang kedua, mengapa Subtrophiaceae dikelompokkan ke dalam kelas Siliata?
Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 cara mencerna makanan pada anggota kelas laki-laki. Jadi itu adalah tugas adik-adik di rumah. Tolong kerjakan dengan baik dan kakak mohon tolong kumpulkan tugasnya pada tepat waktu. Ya. Adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Kemudian kita ketemu minggu depan membahas tentang materi protestan milik tumbuhan atau alga. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang.